Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya Citra Sabanggakan, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, mewakili Bapak Gubernur, dan titip salam sama Pak Gubernur. Saya sudah dua kali ketemu dengan beliau. Yang saya hormati, mewakili Wali Kota Batam, yang saya hormati Bapak Camat, wabil khusus yang saya hormati Ketua DPW PKDP Provinsi Kepulauan Riau, yang sama-sama kita muliakan orang tua kita, bapak kita, Bapak Haji Bung Lambang. Kalau tidak salah Bapak Haji dengan hari ini dan ketiga kali ke Allah. Yang hormati Ketua DPD PKDP Provinsi Kepulauan Riau, Ketua Panitia yang hormati Wakil Ketua DPD, dan sekaligus beliau adalah anggota DPRD Kota Batam. Mudah-mudahan untuk 2024 sekarang baru satu orang, kita upayakan nanti ada penambahan dengan tidak menggeser beliau, dengan tidak menggeser kita tambah kursinya. Tadi sudah saya sampaikan dan ada Giambo Pak Haji Supri Plian, yang saya hormati Ketua Panitia seulang lagi, Angku Nina Mama, Alim Ulama, jaga pandai, tokoh masyarakat, Ibu-ibu Pulau Kanduang, yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Padang Pariaman, mulai dari tadi malam beliau dari Sobat, mulai dari tadi malam beliau dari Ciko, dengan Ambo ada acara di Jakarta. Rekan-rekan media, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf barangkali Gempar, adik-adik dari Gempar, Ketua Gempar, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mohon maaf barangkali tidak bisa sebutkan satu persatu pada sore hari yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Allah Rabbi Shalli Sadri wa Sirrin Amri wa Datan Ugatul Melisani Kamkamata. Segala puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir bersama-sama di rumah Allah yang sangat kita cintai dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW 1441 Hijriah. Salawat dan salam kita mohon kepada Allah untuk dipersembahkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga selalu tercurah limpah nikmat, terutama kepada keluarga beliau, para sahabat, para pengikutnya, termasuk seluruh kaum muslimin dan muslimat di muka bumi. Bapak yang wakil Pak Gubernur, mewakili wali kota hormati, jujur sejogianya apa disampaikan oleh Ketua DPW daripada PKDP tadi malam hadir, tapi saya mulai hari Jumat kemarin sampai tadi malam ada acara pengukuhan para polima, yang ketuanya adalah Pak Jenderal Purnawirawan Pak Haji, yang sekarang adalah Menteri Agama, dihadiri juga oleh Pak Luhut dan Pak Jaitan. Jadi ada sekitar 38 orang Purnawirawan Jenderal yang hadir tadi malam. Jadi salah satu yang diundang itu adalah 5 bupati wali kota yang hadir, yang diundang salah satunya adalah Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Inilah menyebabkan kita terlambat begitu. Bapak dan Ibu yang saya hormati, acara Maulid Nabi Pak Kadis juga yang mewakili wali kota, ini adalah budaya kita di bidang agama di ranah Minang, wabil khusus Kabupaten Padang Pariaman. Semenjak lebih kurang 350 tahun yang lampau, saat itu masih hidupnya Syekh Burhanuddin, ya, ulama yang pertama sekali membawa Islam ke ranah Minang. Jadi bukan Sumatera Barat, ke ranah Minang, sampai ke Thailand, ya, sampai ke Malaysia, sampai ke India. Makanya tahun kemarin saya Maulid Nabi diundang di Malaysia, juga dihadiri oleh beberapa menteri, ya, juga ada di Malaysia. Jadi ini salah satu budaya kita dan harus kita jaga, kita pelihara, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini daripada. Tadi Ketua Panitia menyampaikan ini terakhir untuk tahun ini.
saya sangat apresiasi, tapi untuk di Kabupaten Padang Pariaman, Pak Al dan Pak Wakil Kota, serah terima berakhirnya Pak, serah terima dengan besok mau masuknya bulan suci Ramadan. Sewaktu saya masih wakil bupati 2005, tahun 2006 gubernurnya pada saat Pak Gamawan Fauzi. 2 tahun dia hijrah menjadi Menteri Dalam Negeri. Dia telepon saya, Pak Wabung, siap Pak Gubernur. Batanya bocek Pak, lebaran Pak siap. Mau maulid Nabi di Padang Pariaman. Kecembo Pak Gubernur, ya Pak sulit dan menjawab apa tentu Pak Gubernur. Soalnya besok orang ke Bali mau sampai kini yang masih menerima undangan maulid Nabi dari Padang Pariaman. Waktu itu mau sampaikan, Pak Gubernur, kalau nak tapi jawaban Bapak, Pak Gubernur jangan apa. Bapak sampaikan untuk tadi bahwa Islam lahir di Ranah Minang itu adalah di Kabupaten Padang Pariaman lebih kurang 365 tahun yang lampau. Itulah namanya Syekh Burhanuddin. Maka di Padang Pariaman maulid Nabi itu lamanya hampir 1 tahun serah terimanya dengan besok mau masuk suci bulan suci Ramadan di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala, khusus dari Kabupaten Padang Pariaman. Bapak dan Ibu hadirin hormati, insya Allah dimuliakan Allah. Inilah yang menyebar di Antero Minang. Pernah juga Pak Gubernur tanya dengan saya, Pak Bupati, kok selalu bicara Minangkabau? Kenapa tidak bicara konteks Sumatera Barat? Pak Gubernur mohon maaf, Pak Gubernur Indok Samangambo, Datuk Profesor Doktor, bedanya ke Pak Gubernur Sumatera Barat dengan Minang. Ya karena Pak Bupati tiba-tiba bicara turun Minang. Izin Pak Gubernur, kalau orang Minangkabau saya garansi 3000% Islam. Tapi kalau orang Sumatera Barat belum tentu Islam. Tidak usah jauh-jauh. Di tempat saya saja Pak Gubernur, ya tempat lahirnya Islam di Minangkabau di Kabupaten Padang Pariaman, ada satu nagari Tanjung Basuang, itu adalah keturunan Nias sampai hari ini. Jadi inilah bedanya yang sangat besar. Secara spiritual, ya yang sangat mendasar ini bedanya. Jadi kalau orang Minangkabau jangan ditanyakan, saya garansi 3000% Islam. Tapi kalau orang Sumatera Barat belum tahu Islam. Itu satu. Yang kedua saya sampaikan, izin Pak Gubernur, kalau kita lihat Tambo Pak Gubernur, lebih-lebih Pak Gubernur di samping Gubernur, dia udah datua. Wilayah Minangkabau jauh lebih luas kita bandingkan di wilayah Sumatera Barat. Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, ya seperti yang saudara kata tadi, Negeri Sembilan Malaysia, termasuk Thailand, sebagian India, itu adalah mengaku orang Minang, khususnya di Negeri Sembilan Malaysia, sampai hari ini bahasanya masih biasa Minang Pak, wabil khusus bahasa Piraman yang sangat kita cinta. Bersyukurlah Bapak dan Ibu, ya selaku warga Sumatera Barat, wabil khusus warga. Kemudian Pak Kadis, Wakil Pak Gubernur, juga mewakili Pak Wali Kota. Tadi telah sampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Ketua DPW, PKDP. Selalu sampaikan, di mana bumi dipijak. Tadi disampaikan dia tuh, Wakil Ketua DPD. Di situ lagi dijunjung. Itu adalah budaya rakyat dan wajib mendukung program pemerintah sepanjang program pemerintah itu berpihak kepada rakyat. Warga terdepannya adalah warga Batam yang berasal dari Piaman yang sangat kita cintai dan kita banggakan dimanapun kita berada. Sepanjang program pemerintah berpihak kepada rakyat, maka garda terdepannya adalah warga Batam atau Kepri yang berasal dari Ranah Minang, wabil khusus PKDP yang sangat kita cintai dan kita banggakan. Bapak, Ibu hadirin hormati, insya Allah dimuliakan Allah. Tadi kami sudah punya komitmen dengan Pak Kadis, juga mewakili Pak Wali Kota. Karena waktu saya singkat saja, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin jadi sedikit saya ulas ya, jadi kita jadikan Rasulullah sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah ya, kalau kita lihat sejarah Rasulullah, coba 2/3 malam dia beribadah, berinfak, bersedekah, tidak ada rasa dendam, menanamkan jiwa keimanan dan ketakwaan. Coba Bapak dan Ibu lihat dalam sejarah, apa ini hadis,
Rasulullah pergi ke masjid, pergi sholat, dilempar dan diludahi oleh non-muslim. Suatu saat dia pergi ke masjid, orang yang meludah sakit. Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya sahabat, mana orang yang selalu setiap kita lewat di sini meludahi? Mohon maaf ya junjungan, beliau lagi sakit. Coba bapak dan ibu bayangkan, begitu Rasulullah selesai sholat, dia langsung melihat orang yang setiap saat melempari dan meludahi. Kalau ini ditanamkan oleh semua warga PKDP yang berasal dari PKDP, aman makmur sentral negara kita, bapak dan ibu harus hormati. Isinya apa? Tidak ada unsur dendam, tidak ada unsur sakit hati, semuanya adalah pembelajaran. Kalau ini yang kita lakukan, silakan berpolitik, tapi politik yang sopan, politik yang santun, yang tidak saling menjelekkan dan sebagainya. Nah, inilah yang perlu kita jaga. Begitu juga dalam bentuk usaha, bisnis yang jujur, yang sportif. Insya Allah mudah-mudahan berkat nikmat Allah jalan. Kemarin kita Sabtu 11 Februari, Pak Kadis, kita di Kabupaten Padang Pariaman ulang tahun yang ke-187 Kabupaten Padang Pariaman. Alhamdulillah dihadiri oleh puluhan tokoh nasional, mulai dari Pak Azwar Anas, usia 91 tahun masih hadir. Dihadiri oleh Pak Bang Hari Azhar Aziz, dihadiri oleh Pak Asman, dihadiri oleh mantan dan PMRI Pak Jenderal Samsu Jalal, ya, ada sekitar 8-10 orang jenderal yang hadir, tokoh-tokoh nasional. Saya ekspos pembangunan Padang Pariaman. Alhamdulillah beliau sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu. Kita jangan sombong, bukan pakaian kita jangan ria, bukan pakaian kita, hanya milik Allah, ya. Tapi nikmat dan rahmat Allah di Kabupaten Padang Pariaman, baik formal maupun tidak formal, dimanapun Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur bercerita dalam konteks pembangunan Sumatera Barat. Alhamdulillah sebagai pilot proyek pembangunan Sumatera Barat itu adalah Kabupaten Padang Pariaman di bawah hidayah Allah Bapak dan Ibu hadir semua. Salah satu contoh sudah sering saya sampaikan, Politeknik Pelayaran itu hanya ada satu di Sumatera. Dari Tanjung Pinang, Pak Kadis, itu ada 4 orang tarunanya. Dari Batam ada 1, karena se-Indonesia, itu salah satu politeknik terbaik di Asia Tenggara. Bukan kata Bupati Padang Pariaman, ya, kata Menteri Perhubungan beberapa bulan yang lampau, ya, dengan Pak Gubernur, dengan saya, ya, katakan Pak Gubernur, ini politeknik pelayaran yang ada di Kabupaten Padang Pariaman yang nilainya 2 triliun. Ini salah satu politeknik terbaik di Asia Tenggara Allah letakkan di Padang Pariaman. Kalau saya ceritakan karena waktu panjang Pak, ya, ini butuh waktu panjang, saya nggak ceritakan kronologisnya, ya, bagaimana Sumatera Utara dengan Pak Gubernur yang sudah bawa sertifikat, bagaimana Gubernur Sumatera Selatan sudah bawa sertifikat. Waktu itu adalah akhir masa jabatan Pemengindaan, juga dengan ridha Allah saya ajaklah orang tua saya Pak Azwar Anas, karena mantan Menteri Perhubungan, maka Allah letakkan di Padang Pariaman di Sumatera Barat. Di Sumatera Barat pun juga berkompetisi. Jadi itu saya tidak membingkai waktu. Habis itu alhamdulillah asrama haji. Tadi malam saya lebih kurang 10 menit dengan Jenderal Pak Murarji, Menteri Agama, dan itu insya Allah asrama dan berkasi haji termegah di Indonesia dan hanya 1 triliun, paling luas di Indonesia. Saya ibaratkan tanah adalah luasnya 10 hektar, paling dekat ke bandara, jaraknya cuma 2,5 kilo, ya, dan sekarang sudah masuk dana lebih kurang 200 miliar. Jadi baru-baru ini saya ajak Pak Gubernur ke sana. Jadi Pak Gubernur kaget, Pak Bupati, ini bukan asrama haji. Kalau selama ini saya mendengar asrama itu ya seperti pondok pesantren, tapi ini sekelas hotel berbintang 4, pakai lift, ya, mandi air panas, panas dingin, juga pakai kulkas, pakai AC semuanya. Jadi sangat luar biasa bagus. Ini dananya 1 triliun, sampai ini sudah masuk dana lebih kurang 250 miliar. Saya kemarin janji dengan Pak Menteri Agama, besok ditunggu sampai jam 11. Saya minta APBN perubahan, Pak Menteri tolong 150 miliar supaya 2021 haji 3 provinsi Sumbar, Bengkulu dan Jambi sudah berangkat di Kabupaten Padang Pariaman yang sangat kita cinta dan banggakan. Belum lagi main stadion. Itu hanya 2 ada di Indonesia. Hanya ada 2 di Indonesia, bukan kata saya. Kata Menteri PUPR, ya, Pak Basuki bilang laporkan, kasih tahu dengan Pak Gubernur, ada saya, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Bupati,
yang main stadion yang seperti ini hanya ada 2 di Indonesia yang bertaraf internasional dengan sertifikat FIFA. Satu di Papua, karena Papua adalah tuan rumah PON 2020, yang satu lagi Allah letakkan di Kabupaten Padang Pariaman, yang itulah besok untuk pembukaan MTQ nasional yang nominalnya 1,5 triliun Bapak dan Ibu hadirin yang hormat. Coba Pak bayangkan, kursi tempat duduknya saja Pak, ya, digaransi oleh Itali 15 tahun hujan panas tidak akan rusak karena ada sertifikat dari tadi. Atapnya di atas dari Australia, ya, kapasitas 45.000 tempat duduk, semuanya stadion tertutup, ya, rumputnya juga dari Itali, ya, kamar ganti dari atlet kayak hotel bintang 4. Alhamdulillah Allah letakkan di Padang Pariaman, ya, termasuk juga Man Ihsan Cendekia, hanya ada 13 di Indonesia, termasuk juga ada dari Batam, ada juga dari Tanjung Pinang yang sekolah sana, dari Malaysia juga ada. Jadi ini pembangunan alhamdulillah yang sangat besar sekarang. Kita bangun asrama haji, yang saudara kata tadi. Kemudian yang skala internasional adalah pembangunan Taro City. Bapak dan Ibu sudah lihat, ya, Pak Kadis, diklik saja di HP Pak Kadis, bikin di sana Taro City, itu sudah keluar Pak. Itu ada tanah negara yang luasnya 700 hektar. SK dari Menteri Agraria dia ada tata ruangan. Kewenangan tanah negara yang luasnya 697 miliar sepenuhnya diserahkan kepada Bupati Padang Pariaman. Itulah yang kita buka akses jalan sana. Lihat aja nih apa Pak, lihat aja di YouTube, ya, klik aja Taro City, itu sudah keluar semuanya Pak. Nggak ada jalan, kita buka di sana. Lebarnya 75 meter, tol juga masuk ke tengah-tengahnya, kereta api juga masuk ke tengah-tengahnya, dan 1 minggu yang lampau, sekitar tanggal 20 Januari, kita telah terima surat dari Menko Kesra bahwa itu kan dijadikan pilot proyek nasional sebagai pendidikan terpadu di Indonesia. Satu-satunya adalah Taro City, Kabupaten Padang Pariaman, yang sangat kita cintai pada Pak Kadis, yang wakil Pak Gubernur, Pak wakil Pak Wali Kota, yang sudah ada Pak 5 perguruan tinggi di sana, UNP pindah ke sana, isi Padang Panjang. Institusi itu hanya cuma ada 2 di Indonesia, satu di Padang Panjang, satu di Jogja. Itu full. Waktu saya presentasi di depan Pak Menteri, disampaikan pada Pak Rektor, full pindah ke Taro City. Kita beri untuk UNP 150 hektar tanpa mengeluarkan dana 1 rupiah pun, semuanya tanggung oleh Pemda Padang Pariaman. Kemudian isi Padang Panjang kita sediakan lahan 40 hektar. Politeknik Negeri Padang full pindah ke sana, kita sediakan lahan 40 hektar. Universitas Muhammadiyah saya sendiri yang menyerahkan tanah SK dengan Ketua Umum PP Muhammadiyah. Kemudian dari Universitas Nahdlatul Ulama saya sendiri yang menyerahkan, Bapak lihat di YouTube, dengan Pak Wakil Presiden sekarang, Pak Mamurad, Pak Wakil Presiden, saya menyerahkan lahan untuk Universitas Nahdlatul Ulama seluas 15 hektar. Belum lagi rumah sakit vertikal bertaraf internasional, belum lagi diklat LAN Regional Sumatera, kemudian diklat BAKN Regional Sumatera, yang sekarang kita berurusan cabang baru. Insya Allah besok Sumatera urusannya ke Taro City, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, yang sangat kita cinta dan banggakan. Ini dengan waktu yang sebetulnya banyak. Jadi Pak Zoranas kemarin Ananda kalau ekspos dengan warga Padang Pariaman, dia sedang mengkondisikan untuk isi Jabodetabek, dia mengkoordinir, nanti akan saya undang Bupati. Dan terakhir adalah jalan tol Padang Pariaman Pekanbaru, yang panjangnya 254 km, dananya 78 triliun, ya, sepanjang 40 km, terletak di Kabupaten Padang Pariaman. Sudah di groundbreaking oleh Pak Presiden di Februari 2018 kemarin. Targetnya Pak Presiden 2019 kemarin yang 30 kilo selesai, tapi bermasalah tanah, alhamdulillah kemarin telah selesai. Pak Kadis, wakil Pak Wagub, itu tol supaya kita satu persepsi, ya. Waktu memberikan sambutan, saya sampaikan dengan Pak Presiden. Pak Presiden, mohon maaf, ini mohon sangat dirubah, ya, nama tol ini bukan tol Padang Pekanbaru, adalah tol Padang Pariaman Pekanbaru. Apa dasar saya? Tidak 1 senti pun sampai hari ini tidak ada jalan tol di Kota Padang.
karena ini historis, tidak ada unsur politik sedikit pun. Makanya dari Universitas Rektor Universitas Kebangsaan Malaysia memberi saya piagam penghargaan adalah Bupati, dia katakan Bupati Dawan, karena ini historis. Nanti jangan generasi muda kita, baik kita masih ada maupun tidak, jangan kehilangan sejarah bahwa tol, Pak Presiden sampaikan, Pak Menteri PU dicatat ya, ini yang ketiga terjadi di Indonesia, rubah namanya tol Padang Pariaman Pekanbaru, panjang 254 km dan dananya lebih kurang 78 triliun. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, ini juga masuk tol itu ke Taro City. Jadi ke Taro City itu aksesnya saya buka lebar 75 meter, tol masuk ke sana, jalan kereta api dari bandara juga masuk ke sana. Jadi jarang kampus di Indonesia yang terpadu, yang aksesnya luar biasa. Tol masuk dan kereta juga masuk kampus, Bapak dan Ibu, baru terus ke Tanam, baru terus ke Bukit Tinggi. Inilah pembangunan berskala nasional dan internasional di Kabupaten Padang Pariaman di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala. Mohon doa dan dukungan daripada Bapak semuanya. Dan Penas Tani, mohon maaf. Penas Tani, Pak Kadis, insya Allah mungkin saya rasa Pak Kadis, Pak Gubernur kan hadir. Itu semula di Kota Padang telah dianggarkan oleh Pak Wali Kota Padang mulai dari 2017 sampai sekarang sebanyak 170 miliar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dalam hitungan jam Allah pindahkan ke Kabupaten Padang Pariaman, Bapak dan Ibu hadir hormati, yang akan dihadiri sekitar 65.000 petani se-Indonesia. Kemarin Pak Dirjen datang, Pak Bupati, ini Penas Tani ini bukan event nasional, ini adalah event internasional. Kenapa? Karena dubes yang ada di Jakarta semuanya akan hadir di Kabupaten Padang Pariaman. Mudah-mudahan nanti warga Kota Batam, Kepri yang berasal dari Padang Pariaman pulang kampung Malia. Insya Allah ya 2 kali Presiden akan buka, Penas Tani akan dibuka oleh Pak Presiden, MTQ nasional Insya Allah juga akan dibuka oleh Pak Presiden. Bapak dan Ibu hadirin yang hormati, mengingat waktu itu saja barangkali yang dapat kami sampaikan. Tapi kalau tidak boleh, Dekano tadi Ketua DPW lah menyampaikan, ditambah Pak Gubernur mewakili Pak Kadis Pariwisata ya. Jadi memang alhamdulillah kini yang bola sosialisasi, alhamdulillah mohon doa dan dukungan. Sekalipun tidak punya hak pilih, tapi inilah salah satu khas daripada PKDP. Dimanapun berada, kirim SMS ke kampung. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kajian ya, ini sudah jatah orang Piaman duduk di rumah Bogonjong, Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati. Jujur, ambo baru Januari baru start, karena 2 hari pada saat itu, dalam 1 minggu 2 hari dengan Pak Gubernur, mulai berangkat dari kantor beliau sampai pulang Sabtu dengan beliau. Pak Gubernur, izin Pak Gubernur, ambo sampai gini alun sosialisasi Pak Gubernur. Sementara calon-calon yang lain lah banyak bos. Tapi ambo dengan kedekatan Pak Gubernur, sekarang saya membalik ke Bupati Wali Kota yang paling dake. Bapak dan Ibu silahkan ditanya Gubernur Profesor Dr. Irwan Praitno, Gubernur Sumatera Barat, yang paling dake itu adalah dengan Bupati Kabupaten Padang Pariaman. Sehingga itu kecekan bawa saja lah ke Piangkor Bupati ke Padang Pariaman saja. Memang nak dibangun Padang Pariaman saja. Saya bilang balik anak pun tak Bupati seorang saja ada. Tapi sampaikanlah. Coba isi Pak Gubernur. Pak Gubernur Joni Mama. Ambo pakai bahasa Pak Gubernur saya. Aduh. Sampaikanlah. Ibu Kadis. Nah lalu kan makanan jago Pak Gubernur. Batu saya bilang balik Bupati Wali Kota Pak Gubernur. Tapi lalu balik lalu saja. Makanya ke Piangkor dibawa saja ke Padang Pariaman. Jadi itulah Bapak dan Ibu ya, pembangunan. Coba akan mensadian untuk Pak Kadis 1,4 triliun tidak boleh ditawar. Itu murni 100% adalah dana dari APBD provinsi dan APBN, dan malah tanah pun juga dibayar oleh Pak Gubernur. Saya sediakan lahan seluas 10 hektar. Pak Gubernur bikin jalan 2 jalur, lebarnya 40 meter. Insya Allah nanti kita doakan Bapak juga akan hadir menyaksikan. Jadi Penas tadi bulan Juni, MTQ nasional insya Allah bulan Juli. Ini kemarin disampaikan oleh Pak Zoranas Ananda, sewaktu ayah menjadi gubernur sekitar 38 tahun yang lampau, MTQ nasional adalah di Gor Agus Salim ini upayakan ini adalah terbaik di Indonesia. Jadi mohon doa dan dukungan daripada Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan berupaya untuk itu karena Grand Design-nya dipakai konsultan dari SEA Games kemarin ya, dan Uni Eli Kasim.
lah 2 kali datang ke situ, macam lihat baru-baru datang Jambo, Bupati jujur Uni tidak membayangkan stadium yang semega itu, rumput saja dari tali Pak, itu pakai sertifikat, rumput saja dari tali ya, jadi luar biasa. Nanti silakan Bapak dan Puja. Itu saja. Jadi insya Allah Ambo lah bersosialisasi hasil survei dari Partai Demokrat Pak Saiful Mujani dari 21 yang disurvei waktu itu Ambo November, Ambo belum bersosialisasi. Alhamdulillah, mungkin doa dosana yang dijabah oleh Allah, Bupati Padang Pariaman berada pada urutan keempat dari 21 calon yang disurvei pada saat itu. Alhamdulillah, kalau kita lihat ini di tengah-tengah masyarakat dari 19 kabupaten kota, mudah-mudahan nanti Maret kita akan survei melalui LSI dari pusat. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membangun Sumatera Barat hanya satu, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bupati Padang Pariaman dengan ridha Allah bisa duduk di rumah Bogonjong, Sumatera Barat. Bahaman Kobanto itu, Bapak Ibu Induk sangat hormati, kalau sejarah dibaca mulai dari Pak Arunsen, Pak Jenderal Bakar, ada sabarunya adalah sampai kali Pak Kadis itu Gubernur Sumatera Barat itu adalah lahir dari Tiaman Lawek. Jadi mudah-mudahan informasi yang berdengar 2020 besok adalah jatah orang Padang Pariaman. Jadi kalau satu ranah dan rantau, tolong telepon dosanak di kampung, dekan no kecek ketua KPU, Pak Bupati boleh kampanye di mana saja, termasuk di masjid sepanjang belum mendaftar ke KPU. Tapi begitu mendaftar ke KPU, detik itu juga Pak Bupati tidak boleh bicara lagi. Jadi di masjid pun boleh sebelum mendaftar ke KPU. Jadi tolong induk dosanak seluruhan informasikan kepada nasional Tanawa. Kalau banyak yang bertanya, Pak Kadis, siapa pasangan? Jadi Patang di Jakarta, di Bandung, di Bogor. Jujur, yang lah datang ke Ambo itu Pak Meldijo datang, wali kota Padang sekarang. Pak Reza Valipijo datang, wali kota Payakumbuh. Dulunya adalah dari PKS. Kemudian Pak Sadigu lah datang, siap untuk jadi wakil. Bupati Agam, adik Ambo Indah Katrinjo lah datang, siap jadi wakil. Desember, adindai. Tidak mungkinlah Padang Pariaman Jo Agam kalau bentuknya pematang sawah ya patenya. Jadi nanti ada orang ke tokoh dah, ke tokoh muda jaga pendapat. Jadi kita mau berpojok bertanya siapa pasangan sampai kini alule Pak Kadis. Jadi kita lihat nanti atas hasil survei ya. Jadi tentu peran daripada kita semua, mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu. Itu saja barangkali mengingat waktu yang dapat saya sampaikan. Jadi Yupak sedekah dari Ambo keluarga, dek kalau tadi nak membawa dana, deko anak bos jas hari Kamis jas ya, tolong diserahkan. Ambo keluarga termasuk 2 orang gaya Ambo ikhlaskan Allah Taala sebanyak 10 juta rupiah. Jadi nanti hari Kamis mungkin melalui anak bojas itu bisa panitia minta kepada jas sebanyak 10 juta. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ali Mukni menjadi gubernur dan bisa terselenggara sardonya apa rencana yang dari tadi bisa terselenggara secapainya. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi terima kasih banyak kami aturkan kepada Bapak Bupati tadi. Dan untuk selanjutnya acara itu yaitu penggalangan dana kepada Bapak Ucok Zakirman. Kami minta memimpin penggalangan dana. Bapak Ucok. Apa nih? Kopi siapa? Nah, untuk apa tuh? Banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Gua kata sesak, Ambo. Sabar